Bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-8 dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan 45. Pengalaman kasih yang ikhlas itulah jalan keselamatan. Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Penginjil Matius mengumpulkan ajaran Yesus tentang persyaratan dasar moralitas Kristen ke dalam khotbah di bukit yang membentuk semacam manifesto untuk kerajaan surga yang dimulai dengan 8 sabda bahagia. Penginjil Lukas mengumpulkan banyak ajaran yang sama ke dalam khotbahnya yang dibuat di tanah yang datar, dimulai dengan 4 sabda bahagia. Injil Lukas juga telah menyediakan bacaan-bacaan untuk 3 minggu terakhir, dan ini ditulis untuk orang yang berasal atau orang Kristen asal Yahudi, menekankan ajaran Yesus tentang hukum dan bagaimana Yesus membuatnya lebih internal dan seringkali lebih menuntut. Lukas selalu menyadari kebutuhan orang miskin, mengangkat lebih banyak kewajiban sosial. Saat ia menarik kesimpulan, ia memberi kita 2 peringatan Yesus yang diungkapkan dalam bahasa yang hidup dan sedikit berlebihan, dengan kecerdasan yang sangat khas dari ajaran Yesus. Yang pertama, serpihan kayu dan balok memperingatkan kita untuk menggunakan standar yang sama dalam menghakimi diri kita sendiri, seperti yang kita gunakan dalam menghakimi orang lain. Yang kedua, buah yang sehat dan busuk mungkin merupakan sebuah peringatan ganda. Anda hanya dapat menilai orang dari tindakan mereka. Lebih dalam lagi, juga merupakan tantangan jangan menyanjungkan diri sendiri atas pencapaian Anda sampai Anda benar-benar baik, sampai simpanan kebaikan di hati Anda benar-benar melimpah. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bagian kedua dari pokok sabda ini merupakan ajaran Yesus bagaimana praktek cinta kasih Kristiani harus menjadi jalan keselamatan. Di sini kita bertemu dengan petuah atau nasihat-nasihat singkat yang berbentuk pepatah. Agak aneh memang bahwa di sini ada peringatan bagi guru-guru yang palsu. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks gereja zaman itu, menjadi tidak mengherankan, justru karena mereka menghadapi situasi demikian. Pemimpin yang bingung akan juga membingungkan jemaatnya. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, semua pewarta adalah pengabdian. Demikian pewartaan sabda Yesus Kristus merupakan pengabdian kepadanya bagi sesama manusia. Kontras antara penggambaran balok di mata sendiri dan selumbar di mata orang lain menunjukkan betapa kita sering dapat menertawakan diri kita karena kita membuat penilaian terhadap orang lain tanpa memperhatikan diri kita sendiri. Demikian juga perbaikan-perbaikan yang lain. Hati nurani manusia merupakan pembimbing yang baik bagi setiap orang. Siapa yang berani memberikan kritik terhadap sesama harus juga berani memberikan kritik paling tidak yang sama
terhadap diri sendiri. Hal semacam itu membutuhkan suatu sikap yang jujur. Ibu bapak, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, seorang Kristen sadar bahwa hidupnya selalu di bawah lindungan rahmat dan belas kasih Allah. Apa yang diberikan oleh Tuhan, baik rahmat maupun pengampunannya, harus juga diteruskan bagi sesamanya. Orang yang tidak bisa mohon dari Tuhan untuk dirinya, yang sebetulnya mau ditahan hanya untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, cinta kasih Kristiani bukan demikian. Cinta kasih Kristiani bukan egoisme. Orang Kristen yang sejati, yang berani mengikuti jejak sang guru, tentunya hanya tahu satu jalan, jalan cinta kasih yang total dan tanpa pamrih, seperti telah dilaksanakan sendiri oleh gurunya yang bersedia menjadi segala-galanya. Dengan kalimat yang tegas, Paulus pernah mengingatkan umat di Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Amin.